dengan pola yang sama, tetapi terdapat dua rule, even dan odd, yang dapat berjalan bersamaan. Jadi pada saat robot berjalan, sehingga bisa purchase even dan purchase odd sesuai dengan set pola tertentu. Seperti yang pada tools Easy Evot 001 yang bisa purchase rule even and rule odd. Thanks. Odd even double agent. Check it out. Ya, masih belum ada intronya teman-teman, jadi langsung aja. Oh no. Oke, kita akan buat robot binary. Ada request di kolom komentar YouTube dari Pak Haryanto Gunawan. Saya panggilnya Pak Hari aja ya. Mohon izin saya panggilnya Pak Hari. Oke. Boleh request dengan pola yang sama, tetapi terdapat dua rule even dan odd yang dapat berjalan bersamaan. Jadi pada saat robot berjalan, bisa purchase even dan purchase odd sesuai dengan pola tertentu, seperti pada tools Easy Evot 001 yang bisa purchase rule even dan rule odd. Thanks. Oke, jadi komen ini ada di video ini nih teman-teman. Saya taruh linknya di kanan atas. Jadi asal botnya juga berasal dari link ini. Jadi teman-teman silakan download botnya dulu terlebih dahulu di link yang ada saya sertakan di kanan atas ini. Jadi basicnya adalah robot waktu itu kita buat dengan pola even odd tertentu. Misalnya muncul pola digit 5 digit ya, kita cek 5 digit terakhir. Even, odd, even. Jika muncul even, odd, even, maka purchase even, misalnya gitu. Ada satu formula gitu. Nah, sekarang Pak Hari ini ingin dalam satu bot XML itu ada bisa dua formula berjalan bersamaan. Formula 1 untuk purchase even, formula 2 untuk purchase odd gitu. Formula 1 kayak balapan ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini Pak Hari juga udah sebutin tools yang kita pakai. Jadi waktu itu saya sempat bahas. Oke, saya buka ininya dulu ya. Kita samakan persepsi dulu. Rule-nya adalah even odd pattern to purchase even odd pattern to purchase odd. Oke. Ini kita sebutnya pattern 1 deh. Ini pattern 2 gitu ya. Purchase even, purchase odd. Dalam satu bot XML. Oke, tools yang akan kita pakai, kita akan coba explore Easy Evot. Salah ya. Evot 001.easybinarybot.com dan bot XML yang akan kita buat. Oke, kita bahas kelebihan kekurangannya ya, teman-teman. Pertama kita buka dulu tools Easy Evot 001 easybinarybot.com. Di sini saya sudah open, saya refresh. Sudah refresh belum? Oke. Nah, teman-teman di kiri bawah isi tokennya dulu, dikoneksikan dengan akun teman-teman. Saya pakai virtual. Testing pakai virtual ya, teman-teman ya. Oke. Nah, event formula, jadi formula untuk purchase event. Misalnya ini aja ya, odd 5 kali ya. Ini defaultnya ya, kita pakai ya. Ini teman-teman bisa ganti ya, misalnya EO. Nah, gitu. Cuma di sini kita pakai O 5 kali aja. Nah, yang untuk odd formula ini juga pakai E 5 kali aja defaultnya. Oke. Di sini ada target profit, stop loss, martingale-nya ada dilengkapi di virtual token dan ada 9 market. Oke, kita testing running dulu deh. Nah, ini udah target profit multi. Oke, kita coba run ya, teman-teman ya. Start board. Nah, teman-teman lihat di
kolom sini ada OOE, ini apa? Ini event sama odd-nya, ganjil genapnya. Nah, yang merah itu sudah terdeteksi. Saya geser. Yang merah ini, yang tadi ada warna merah sudah terdeteksi match. Nah, ini volatility 75 ya misalnya. Dia match dengan pola yang ada di kita setting di sini. Dengan begitu dia open posisi, apakah digit odd atau digit even, begitu ya. Nah, ini running 9 market bersamaan dan running even dan odd bersamaan, sinkron semua. Oke, kita stop dulu ya. Kita stop. Oke. Di sini win. Oke. Saya geser di mana ya? Di sini ya. Nah, kita bahas tools ini. Kelebihannya apa, teman-teman, dari tools ini? Kelebihannya, even odd bersamaan, 9 market bersamaan. Yang pasti ada take profit, stop loss, martingale, dan satu lagi fitur virtual loss. Ada smart stack itu banyak sih, masih banyak fiturnya. Cuma fitur yang utama dari event odd yang akan kita bahas kali ini itu ya. Nah, bot XML, kekurangannya teman-teman, di Easy Evot ini, ini ke start lagi ya. Kepencet start. Dia hanya bisa ini, max 10 letters, teman-teman. Max itu 10. Maksimal 10 apa nyebutnya? Karakter ya? 10 karakter. Nah, jadi cuma bisa E 5 kali, O 5 kali misalnya gitu ya. Kalau ada pola 11, dia nggak bisa. Ini kekurangannya Easy Evot. Nah, dibatasin 10. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari bot XML. Karakternya tidak terbatas. Nah, unlimited. Tapi event odd bersamaan. Kita bisa juga di XML event odd bersamaan. Nah, yang take profit, stop loss, martingale, compound itu semua bisa ya kalau di bot XML. Virtual loss yang seperti event Easy Evot juga belum bisa di bot XML. Kalaupun bisa, virtual loss-nya itu tricky. Jadi berbeda dengan virtual loss yang di Easy Evot. Terus selanjutnya hanya satu market. Nah, kira-kira begini teman-teman, perbandingan kalau kita menggunakan Easy Evot 001 dengan bot XML. It's okay, nggak apa-apa. Semuanya boleh teman-teman pakai dan gunakan, itu nggak ada paksaan, tergantung teman-teman. Nah, Easy Evot sudah kita praktekkan ya, seperti itu caranya. Sekarang kita mengaplikasikan rule ini di bot XML. Jadi kita lanjutkan. Ini saya close. Kita akan melanjutkan robot yang kemarin. Kita akan memodifikasi, improvisasi. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita punya robot, lalu ada ide baru, ya diimprovisasi aja, dimodifikasi aja. Nah, kalau punya ide lagi, improvisasi terus gitu. Ada yang direvisi, improvisasi. Robotnya ada yang di video tadi ya teman-teman ya. Klik tombol I di kanan atas, nanti ada robot event odd pattern kalau nggak salah. Ini saya sudah download. Ini saya bersihkan layarnya dulu.
Nih, saya sudah download namanya bot event out pattern. Ini, bot event out pattern. Oke, robotnya seperti ini teman-teman, simple tuh. Tuh. Tinggal segini. Oke, ini belum ada Marty, belum ada take profit stop loss, belum ada compound. Jadi kalau teman-teman mau tambahkan Marty, compound, take profit, target profit stop loss, juga ada videonya teman-teman. Teman-teman cukup ini saya sediakan linknya di atas kanan ya, kanan atas. Ada cara menambahkan martingale, compound, take profit stop loss, juga saya sertakan linknya di deskripsi deh, biar mudah ya. Oke, langsung aja kita baca sekali lagi supaya nggak salah. Rule event and out berjalan bersamaan, intinya seperti itu ya. Oke, jadi robot ini adalah cuma satu formula nih, cuma satu dan satu kontrak out. Waktu itu kita buat out ya, polanya ini buka kontrak out. Sekarang kita punya dua pola, dua formula. Harus bisa, robot harus bisa bedakan kapan out, kapan event. Oke, pertama setting market ya, kita tetap aja pakai volatility 10 1 second, event out. Pola IO kita rename, kita pakai bahasa Inggris ya, soalnya banyak teman-teman kita di luar negeri yang justru bermasalah pada saat baca ini, baca variabelnya. Pattern trigger for open event, pattern trigger for open event. Nah, kita ambil contoh trigger pattern buat open event. Nah, kita ambil contoh tadi, out 5 kali gitu ya, out 5 kali, out 5 kali. Nah, satu lagi kita butuh variabel buat outnya, pattern trigger for open out. Oke, kita duplicate, taruh di sini. Ini contohnya 5 kali. Nah, ini bebas. Lebih dari 10 bisa. Nah, kalau buat XML kelebihannya dari easy evote, lebih dari 10 karakternya bisa. Kalau easy evote kan terbatas 10 ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Oke. Nah, kontrak ini perlu gak teman? Nggak perlu teman-teman. Di delete aja. Karena kontraknya sudah pasti kalau yang ini event, yang sini out. Nah, kita ganti yang ini out. Tick 1, USD 1. Nah, silakan teman-teman tambahkan martingale, stop loss, dan compound. Selanjutnya di blok 2. Oke. Kita rename yang ini temporary pattern for open event. Satu variabel lagi, temporary pattern trigger for open out. Oh, kebalik. Trigger pattern for open out. Oke. Duplicate. Nah, kita kosongkan dulu. Lalu di sini nah, kita butuh yang paling panjang mana? Misalnya ini double O ya. Nah, ini ada 6. Ini 5, ini 6 gitu ya. Kita butuh cari yang paling panjang. Longest pattern.
kita temukan dulu pattern yang terpanjang, even atau odd. Dicek jika panjang even lebih besar daripada odd, maka berarti isi ini dengan even. Jika sebaliknya odd. Oke. Dirapikan. Delete. Longest pattern to 1 by -1. In list last digit list, get from n I is even. Oke, kita butuh satu variabel lagi. Wait, tunggu. Cara yang tercepat, termudah. Oke. Temp pattern. Next. Oke, berarti ini nggak perlu. Kita hapus, menghemat sekian milisecond. Oke, sublist. Nanti saya jelaskan ya teman-teman ya. For open event pakai ini. Duplicate. Sekarang yang odd-nya. Oh, tadi kehapus ya. Oh, salah. Biar sama. Oh, salah, sorry. Kok even odd harusnya? Oke. Oke. Lalu dibandingkan. Kita bandingkan ya. Bandingkannya dengan cara ini aja ya. Ada mark question ya, tanda tanya ya. Pattern triggernya dibandingkan dengan temp pattern for open event, betul. Satu lagi yang buat odd. Duplicate, kasih separator. Yang odd, duplicate,
lihat lagi. Ini ganti yang odd. Oke. Notify, lalu dicek apakah temp pattern for open event sama dengan pattern trigger for open event. Jika ya, maka langsung purchase event. Ini ya, purchase. Ini delete saja. Purchase event. Lalu cek lagi buat untuk yang odd. Duplicate. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman, bagi teman-teman yang bingung. Jadi dengan tahu rule-nya, maksud kodenya, teman-teman lebih mudah untuk memodifikasi, bukan hanya sekedar download, pakai lalu bingung kalau mau modifikasinya gitu. Oke, garis besarnya seperti ini. Kita cek marketnya. Nah, di blok 1 pattern trigger for open event kita set odd 6 kali ya. Yang di bawahnya pattern trigger for open odd, saya pakai event 5 kali. Nah, yang satu 6 karakter, yang satu 5 karakter. Buat membedakan, bot harus bisa membedakan nih. Tik 1, USD 1. Nah, di blok 2 kita masuk. Cari pattern yang terpanjang antara dua ini. Nah, dicek, dites apakah panjangnya yang event lebih besar dari panjangnya yang odd. Kalau iya, berarti isi longest pattern dengan panjangnya yang event. Jika tidak kan artinya bisa odd yang lebih panjang atau sama. Nah, berarti isi aja dengan lengthnya odd gitu. Kita dapat pattern terpanjang. Dalam hal ini 6. 5 sama 6 berarti kita dapat 6 nih di longest pattern terpanjang ya. Lalu dihitung dari 6. Nah, itu gunanya longest pattern. Dari 6 sampai 1 kita anggap paling belakang itu last digitnya 1. Last digit 1 dari 6 ke 1 mundur 6 5 4 3 2 1. Ini minus 1, terus dicek apakah digitnya event. Kalau event, temp patternnya tambahkan E. Nah, temp pattern ini kayaknya kita harus reset dulu nih. Belum di reset. Hati-hati. Temp pattern itu harus dikosongkan dulu nih, baru diisi. Kosongkan, baru isi dengan huruf-huruf E atau O. Nah, kalau event E, kalau odd ya O. Nah, selanjutnya set temp pattern for open event. Dari temp pattern yang tadi, yang di sini sekian panjang itu, yang paling panjang, kita ambil berapa karakter ya, sebanyak yang eventnya aja. Jadi event itu kan di sini 6. Jadi get sublist from n, kita ambil dari belakang nih, sebanyak 6 sampai terakhir. Nah, kalau yang odd sama juga dari temp pattern, tapi kita ambil dari panjangnya pattern trigger buat odd. Berapa? E-nya 5 karakter kan, berarti 5 teman-teman. 5 sampai terakhir. Nah, gitu. Jadi robot ini akan otomatis membedakan event itu 6 karakter, odd itu 5 karakter, ataupun berapa karakter yang teman-teman setting. Oke. Selanjutnya di notifikasi, dibandingkan pattern yang kita setting di atas dengan pattern yang berjalan sekarang. Oke. Ini yang untuk event, ini untuk odd. Nah, ini untuk odd. Oke. Selanjutnya, setelah dinotifikasi, robot ini notifikasi untuk kita lihat ya. Robot mah nggak perlu. Robot langsung ini membandingkan apakah pattern itu sudah sama dengan yang kita setting untuk event. Untuk event gitu ya. Pertama, jika iya, purchase event. Jika tidak, cek apakah untuk odd. Jangan-jangan pattern itu untuk odd. Jika iya, purchase odd. Jika tidak event, jika tidak odd, ya lakukan lagi di analisa berikutnya, di tick berikutnya, muter lagi di blok 2 begitu. Oke. Saya punya pertanyaan nih buat teman-teman. Nanti teman-teman boleh komen, jawab di kolom komentar ya. Nih, bagaimana kalau ini pertanyaan iseng ya. Bagaimana kalau isinya ini sama teman-teman? Ini O 6 kali, ini juga O 6 kali. Nah, yang terjadi di sini apa?
yang terjadi di sini apa. Nah, ketika melewati ini dicek apakah dia masuk even, apakah dia masuk out, karena ini sama-sama O 6 kali, sama-sama O 6 kali. Nah, silakan teman-teman jawab di kolom komentar YouTube saya. Saya pengen tahu, kita sama-sama belajar ya, gitu. Oke, kita running ya, kita coba running ya, biar tahu kesalahannya di mana. Nah, ini teman-teman perhatikan, saya buka lognya biar lebih mudah membacanya. Di sini. Oh, ini log yang tadi sebelumnya nih, saya running. Nah, di sini. Ini 6 kali yang kita setting, yang kita inginkan. Ini yang berjalan 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini untuk out-nya 5 kali. Nah, di sini juga dibandingkan 1 2 3 4 5 karakter, dan ini harusnya sama nih. Ini kan 6, ini 5. Pasti ini nih OE ini 5 karakter terakhirnya OE gitu. Nah, itu ada open posisi, kita cek di bawah. Nah, ini ada O 6 kali, berarti purchase event teman-teman. Kita cek dia purchase event ya, ini nih event. Ini terus digit event ini juga nih. Begitu teman-teman. Oke. Digit event. Kita close yang ini biar teman-teman lihat. Nah, ini digit out nih teman-teman. Jadi sudah ada bisa digit event, digit out. Kita lihat lognya. Mana ya yang out. Nah, ini. Ya, betul. E-nya 5 kali terdeteksi di sini, E-nya 5 kali juga, begitu. Oke. Jadi begitu Pak Hari. Jadi dengan bot yang sama kita bisa modifikasi. Yang tadinya hanya satu formula, kita bisa buat 2 formula. Event dan out berjalan bersamaan gitu. Dan kita sudah bandingkan plus minus menggunakan easyevot001.easybinarybot.com dengan bot XML. Nah, silakan teman-teman bebas berkreasi dan menggunakan tools apa saja. Cari sumber, cari belajar dari channel YouTube apa aja, nggak harus channel ini, nggak. Banyak sumber. Silakan berkreasi. Oke, ini ada digit event, digit out gitu ya. Ini win. Oke. Kita lihat satu kontrak lagi ya, terbuka ya. Teman-teman bisa berkreasi juga, tambahkan martingale, compound, dan stop loss. Lihat video yang ada di kanan atas ini, ada tombol I, silahkan diklik ya teman-teman ya. Nah, misalnya pada saat loss ini selanjutnya di martingale gitu, atau saat win ntar di compound gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Tadi saya ada pertanyaan ya, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya, biar kita ada take and give-nya lah. Saya ingin tahu, kita sama-sama belajar di sini gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih buat Pak Haryanto Gunawan buat requestnya, komennya di YouTube. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini. Dengan Anda subscribe channel ini, dengan Anda like video, dengan Anda share video-video di YouTube channel ini, teman-teman turut membangun channel ini dan turut memberi semangat buat saya untuk memberikan tutorial-tutorial di video berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang suka programming robot atau suka testing robot, sepertinya cocok banget buat subscribe channel ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan sukses. Amin.